Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja Madya Sultan Akmal Risaf, NPP 340227, asal pendaftaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas nilai ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang diampu oleh dosen Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangungunsong, SSTP, SAP, MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menerangkan pemahaman dasar dalam praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu LPJ. LPJ adalah laporan pertanggungjawaban umum atas pelaksanaan kegiatan atau program. Sedangkan LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. LPJ atau laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk laporan yang disusun oleh suatu pihak sebagai wujud akuntabilitas atau pelaksanaan tugas, program, atau kegiatan pada pihak yang memberikan mandat. Dalam konteks administrasi publik, laporan pertanggungjawaban atau LPJ tidak hanya berfungsi sebagai laporan formal, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, LPJ harus disusun secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang selanjutnya adalah LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Merupakan bentuk khusus dari LPJ yang disampaikan oleh kepada Kepala Daerah DPRD. LKPJ memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah dan wajib disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Isi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan strategis, serta hasil pembangunan daerah. Secara substansi, LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban tidak hanya memuat data deskriptif, tetapi juga analisis capaian kinerja berbasis indikator. Hal ini mencakup perbandingan antara target dan realisasi, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan. Dengan demikian, LKPJ menjadi dokumen evaluatif yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara komprehensif. Lalu selanjutnya, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerahnya. Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemerintahan daerah merupakan suatu sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem ini menekankan adanya pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta hubungan kerja antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pemerintahan daerah menjadi sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pemerintahan daerah adalah unsur eksekutif yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah berperan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan perangkat daerah bertugas melaksanakan kebijakan teknis di berbagai sektor. Kinerja pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas
birokrasi, dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. DPRD berperan sebagai representasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah bersifat kemitraan yang sejajar. Dalam konteks KPJ, DPRD berfungsi sebagai evaluator terhadap laporan yang disampaikan oleh kepala daerah DPR. DPRD memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan pusat adalah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintah daerah adalah kewenangan yang diserahkan kepada daerah. Urusan wajib adalah yang harus dilaksanakan seperti pendidikan, kesehatan. Sedangkan urusan pilihan sesuai potensi daerah seperti pariwisata, pelayanan dasar, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan non-pelayanan dasar di luar itu. Pemerintah pusat memiliki urusan absolut seperti pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Urusan ini tidak dapat diserahkan kepada daerah karena menyangkut kedaulatan negara. Selain itu, terdapat juga urusan konkuren yang dapat dibagi antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan daerah terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan urusan pilihan disesuaikan dengan potensi daerah. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban, capaian pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi indikator utama kinerja daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap urusan ini sangat penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Konsep ini menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam perspektif teori administrasi publik, desentralisasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan lokal dibanding pemerintahan pusat. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih relevan. Namun, desentralisasi juga memiliki tantangan, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban, desentralisasi tercermin dalam kewenangan yang dijalankan oleh daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dari capaian kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya adalah dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Dan konsentrasi tidak menciptakan otonomi tetapi hanya distribusi tugas administratif. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Ia bertugas mengkoordinasikan program pusat di daerah. Dengan demikian terjadi integrasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Dan konsentrasi memungkinkan pemerintah pusat tetap memiliki kendali terhadap program strategis
Hal ini penting untuk menjaga kesatuan kebijakan nasional. Namun, koordinasi yang kurang baik dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Yang kurang baik dapat dengan tumpang tindih kewenangan. Dalam LKPJ, kegiatan dekonsentrasi sering menjadi bagian dari laporan kinerja. Hal ini menunjukkan kontribusi daerah dalam mendukung program nasional. Selanjutnya, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan hasilnya. Dalam konsep ini, kewenangan tetap berada pada pihak pemberi tugas, sementara pelaksana hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pembantuan bukanlah bentuk otonomi, melainkan bentuk kerja sama administratif dalam sistem pemerintahan. Secara normatif, tugas pembantuan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Penugasan ini biasanya disertai dengan pembiayaan sarana, prasarana, dan pedoman teknis. Dengan demikian, pelaksana tugas memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari sisi implementasi, tugas pembantuan sering digunakan dalam program-program nasional yang membutuhkan dukungan daerah, seperti pembangunan infrastruktur atau program sosial. Keberhasilan tugas pembantuan sangat bergantung pada koordinasi antara pemberi dan pelaksana tugas. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi ketidakefisienan dan hambatan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks LKPJ, pelaksanaan tugas pembantuan harus dilaporkan secara rinci karena berkaitan dengan penggunaan anggaran dan capaian program. Laporan ini menjadi bagian penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan pemerintah pusat. Selanjutnya, penugasan adalah pemberian tugas dari pemerintah kepada daerah atau pelaksanaan program tertentu. Penugasan ini biasanya diberikan untuk mendukung kebijakan nasional yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Dalam hal ini, daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat. Secara konseptual, penugasan berbeda dengan tugas pembantuan karena tidak selalu disertai dengan pelimpahan sumber daya secara lengkap. Penugasan dapat bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan program. Hal ini memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam pelaksanaan tugas. Dalam praktiknya, penugasan sering ditemukan dalam program prioritas nasional seperti penanganan kemiskinan dan pembangunan wilayah tertinggal. Penugasan ini menuntut kesiapan daerah dalam hal sumber daya manusia dan kelembagaan. Oleh karena itu, kapasitas daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan penugasan. Dalam LKPJ, penugasan menjadi bagian dari laporan kinerja yang menunjukkan kontribusi daerah terhadap program nasional.
Hal ini juga menjadi faktor sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Inovasi daerah adalah upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berupa kebijakan, sistem, atau metode baru. Dalam perspektif teori administrasi publik, inovasi menjadi indikator penting dari pemerintahan yang adaptif dan responsif. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Implementasi inovasi daerah seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan resistensi birokrasi. Namun, daerah yang mampu berinovasi biasanya memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya budaya inovasi dalam organisasi pemerintahan. Dalam LKPJ, inovasi daerah menjadi bagian dari capaian kinerja yang bersifat kualitatif. Inovasi menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dan penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya adalah RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 tahun. Dokumen ini berisi visi pembangunan daerah yang bersifat strategis dan jangka panjang. RPJPD menjadi pedoman utama dalam arah pembangunan daerah. Secara normatif, RPJPD disusun berdasarkan potensi dan permasalahan daerah. Penyusunan RPJPD melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. RPJPD menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaannya. Oleh karena itu, konsistensi antara RPJPD dan dokumen lainnya sangat penting. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan pembangunan dalam LKPJ. RPJPD menjadi acuan dalam menilai arah pembangunan jangka panjang. Capaian kinerja harus sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dalam RPJPD. RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam RPJMD terdapat tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja. Oleh karena itu, RPJMD memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah. Implementasi RPJMD sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam pelaksanaan program. Evaluasi terhadap RPJMD dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target. Dalam LKPJ, capaian RPJMD menjadi indikator utama kinerja kepala daerah. LKPJ menunjukkan sejauh mana visi dan misi kepala daerah yang telah diwujudkan.
adalah Rinstra SKPD adalah rencana strategis perangkat daerah untuk 5 tahun sebagai turunan dari RPJMD. Dokumen ini disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas masing-masing SKPD. Renstra mencerminkan arah kebijakan sektor tertentu. Renstra berisi tujuan, sasaran, indikator kerja, serta program dan kegiatan. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Dengan demikian, Renstra memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi perencanaan. Dalam implementasinya, Renstra harus disesuaikan dengan kondisi aktual. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian target. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala. Dalam LKPJ, capaian Renstra menjadi bagian dari evaluasi kinerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan kontribusi masing-masing SKPD terhadap pembangunan daerah. RKPD adalah rencana kerja pemerintah daerah tahunan, sedangkan SPM adalah standar pelayanan minimal yang wajib diberikan kepada masyarakat. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dan penyusunan APBD setiap tahun anggaran. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, serta target kinerja yang akan dicapai dalam 1 tahun. Secara normatif, RKPD disusun melalui proses perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, RKPD menjadi instrumen paling penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Standar pelayanan minimal menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemerintah daerah wajib memenuhi standar ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam RKPJ, capaian RKPD dan SPM menjadi indikator paling penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Evaluasi terhadap RKPD menunjukkan tingkat keberhasilan perencanaan tahunan, sedangkan capaian SPM mencerminkan kualitas pelayanan dasar yang diberikan. Renja SKPD adalah rencana kerja perangkat daerah untuk 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra dan RKPD. Dokumen ini merupakan turunan langsung dari RKPD dan menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Renja berisi rincian kegiatan, target, serta anggaran yang dibutuhkan. Secara konseptual, Renja SKPD berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis. Dokumen ini memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, konsistensi antara Renja dan RKPD sangat penting. Dalam implementasinya, Renja SKPD menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Renja memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidaksesuaian antara Renja dan pelaksanaan dapat berdampak pada rendahnya efektivitas program. Dalam LKPJ, capaian Renja SKPD menjadi bagian dari evaluasi kinerja perangkat daerah. Laporan ini menunjukkan sejauh mana program yang direncanakan dapat direalisasikan secara efektif. Yang selanjutnya adalah IKU, adalah indikator kinerja utama untuk mengukur pencapaian tujuan. IKK adalah indikator kinerja kunci dalam pelaporan, dan IKD adalah indikator kinerja daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. IKU biasanya bersifat makro dan mencerminkan hasil akhir dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, IKU menjadi alat ukur utama dalam evaluasi kinerja.
IKK indikator kinerja kunci digunakan untuk mengukur keberhasilan program atau kegiatan tertentu. IKK lebih bersifat operasional dibandingkan IKU. Sementara itu IKD indikator kinerja daerah menggambarkan capaian kinerja daerah secara keseluruhan. Ketiga indikator ini saling berkaitan dan digunakan secara bersama-sama dalam sistem manajemen kinerja pemerintah daerah. Penggunaan indikator yang tepat akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyusunan indikator harus dilakukan secara cermat. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, IKU, IKK, dan IKD menjadi dasar dalam analisis capaian kinerja. Laporan kinerja yang baik harus didukung oleh indikator yang jelas dan terukur. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran, sedangkan APBDP adalah perubahan APBD yang dilakukan dalam tahun berjalan. APBD mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan program pemerintahan. APBD terdiri dari 3 komponen utama yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ketiga komponen ini harus disusun secara seimbang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penyusunan APBD memerlukan perencanaan yang matang. APBDP perubahan APBD merupakan revisi terhadap APBD yang telah dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi. Perubahan ini dapat disebabkan oleh perubahan pendapatan, kebutuhan belanja, atau kondisi darurat. APBDP memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam LKPJ, realisasi APBD dan APBDP menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya adalah KUA, adalah kebijakan umum anggaran yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan PPAS adalah prioritas dan plafon anggaran sementara. Dokumen ini mencerminkan kondisi ekonomi makro daerah serta strategi pengelolaan keuangan. KUA menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. PPAS, prioritas dan plafon anggaran sementara, merupakan dokumen yang berisi prioritas pembangunan dan batas maksimal anggaran. PPAS menjadi pedoman dalam pembagian anggaran untuk setiap program. Dokumen ini disusun menjadi dokumen ini disusun berdasarkan KUA. KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Kedua dokumen ini memastikan bahwa anggaran disusun secara sistematis dan sesuai prioritas. Oleh karena itu, kualitas KUA dan PPAS sangat menentukan kualitas APBD. Dalam LKPJ, kesesuaian antara KUA, PPAS, dan realisasi anggaran menjadi indikator penting. Hal ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah yang menambah kekayaan bersih. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sumber pendapatan daerah sangat beragam. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer, dan pendapatan lain yang sah. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Dana transfer berasal dari pemerintahan pusat. Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan sangat menentukan kemandirian fiskal.
Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan menjadi prioritas. Dalam LKPJ, analisis pendapatan daerah menunjukkan kinerja fiskal pemerintah daerah. Hal ini penting menilai keberlanjutan pembangunan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang mengurangi kekayaan bersih daerah. Belanja ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Belanja daerah harus digunakan secara efektif. Belanja daerah terdiri dari belanja, operasi, belanja, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk kegiatan rutin, sedangkan belanja modal untuk pembangunan. Belanja tidak terduga digunakan untuk keadaan darurat. Efektivitas belanja daerah sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Penggunaan anggaran yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap belanja sangat penting. Dalam LKPJ, realisasi belanja menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis belanja menunjukkan sejauh mana anggaran digunakan secara optimal. Pembiayaan dalam APBD adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan berbeda dengan pendapatan dan belanja karena bersifat non-operasional. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dapat berupa pinjaman atau penggunaan silpa. Pengeluaran dapat berupa pembayaran utang atau investasi. Pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang. Pembiayaan yang tidak tepat dapat berdampak negatif. Dalam LKPJ, pembiayaan menjadi bagian penting dalam analisis keuangan daerah. Hal ini menunjukkan strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran. ASN adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan P3K. ASN terdiri dari PNS dan P3K. ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Oleh karena itu, profesionalisme ASN sangat penting. Kualitas aparatur sipil negara mempengaruhi kinerja pemerintahan. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi. Aparatur sipil negara harus memiliki kemampuan teknis dan manajerial. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam LKPJ, kinerja ASN tercermin dalam pencapaian program dan kegiatan. Oleh karena itu, ASN menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemerintahan. Selanjutnya adalah pinjaman daerah. Semua transaksi yang menyebabkan daerah menerima sejumlah uang yang harus dibayar kembali. Pinjaman digunakan untuk membiayai pembangunan. Pinjaman harus digunakan secara produktif agar memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, pemilihan proyek sangat penting. Pinjaman yang tidak produktif dapat menjadi beban. Pengelolaan pinjaman harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Hal ini untuk menghindari resiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat. Dalam LKPJ, pinjaman daerah menjadi bagian dari laporan keuangan. Hal ini menunjukkan kondisi fiskal daerah.
BMD atau barang milik daerah, semua barang yang diperoleh atas beban APBD atau perolehan lain yang sah. Aset ini diperoleh dari APBD atau sumber lain. Pengelolaan aset meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan efisiensi. Aset daerah memiliki nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara profesional. Dalam LKPJ, pengelolaan aset menjadi bagian dari laporan keuangan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas pemerintah. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. BUMD berperan dalam menyediakan layanan publik dan mengelola sektor ekonomi. Contohnya pada BDAM dan Bank Daerah. Kinerja BUMD sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan harus profesional. Dalam LKPJ, kinerja BUMD menjadi bagian dari evaluasi. Hal ini menunjukkan kontribusi terhadap pembangunan. Selanjutnya adalah LPPD. LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. RLPPD ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ringkasan dari LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses. Yang selanjutnya adalah ADD atau alokasi dana desa. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. DD atau dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibutuhkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya adalah APB, APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta ditetapkan oleh peraturan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran yang digunakan untuk pedoman bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, bangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, APBDes memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selanjutnya, organisasi Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada wali kota oleh sekretaris daerah.
Inspektorat berfungsi sebagai aparat pengawas, pengawas internal pemerintah yang berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tipologi organisasi, inspektorat daerah termasuk perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Tipologi inspektorat daerah biasanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, beban beban kerja, jumlah penduduk, serta luas wilayah sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang perangkat daerah. Semakin besar beban kerja daerah, maka struktur inspektorat juga semakin berkembang. Misalnya memiliki beberapa inspektur pembantu wilayah. Dilihat dari tipologi organisasi, inspektorat termasuk perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan. Tipologi organisasi inspektorat disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan daerah perkotaan yang memiliki kompleksitas administrasi cukup tinggi, terutama dalam pengawasan keuangan daerah, program pembangunan kota, dan pelayanan publik. Dilihat dari struktur organisasi, secara umum inspektorat terdiri atas inspektur sebagai pimpinan inspektorat, sekretariat inspektorat yang mengelola administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, inspektur pembantu wilayah atau bidang yang melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah, kelompok jabatan fungsional seperti auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi tupoksi, inspektorat memiliki tugas membantu wali kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Fungsi inspektorat antara lain menyusun program pengawasan tahunan pemerintah daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan kinerja, melakukan review dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, lalu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks penyusunan LKPJ Kepala Daerah, Inspektorat berperan melakukan review kualitas laporan perangkat daerah, memastikan kesesuaian capaian program dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Selanjutnya adalah Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bapeda memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan agar kota menjadi terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dilihat dari tipologi organisasi, Bapeda termasuk perangkat daerah tipe fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah yang mendukung perumusan kebijakan strategis pembangunan kota, termasuk berbasis pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Struktur organisasi secara umum terdiri atas Kepala Bapeda, Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan atau Litbang, lalu kelompok jabatan fungsional perencana. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Bapeda bertugas membantu wali kota dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Dengan fungsi antara lain menyusun dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar perangkat daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan daerah, memfasilitasi pelaksanaan musrenbang, menghimpun dan
menghimpun data capaian indikator pembangunan daerah. Dalam penyusunan LKPJ, Kepala Daerah Bapeda berperan sebagai koordinator penyelarasan capaian indikator kinerja pembangunan daerah, terutama bersumber dari target RPJMD dan LKPD. Data tersebut menjadi evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya, jika dilihat dari tipologi organisasi pada tingkat provinsi, fungsi administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi yang merupakan unsur staf yang membantu gubernur dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan wilayah, serta kerjasama antar daerah. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, fungsi tersebut dilaksanakan oleh bagian pemerintahan pada sekretariat daerah kota yang bertugas membantu wali kota melalui sekretaris daerah dalam menyiapkan kebijakan serta koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Dilihat dari struktur organisasi secara umum pada tingkat provinsi, biro pemerintahan terdiri atas kepala biro, beberapa bagian dan subbagian yang menangani administrasi wilayah, otonomi daerah, kerjasama daerah, serta pemerintahan umum. Sedangkan pada tingkat kota, bagian pemerintahan di sekretariat daerah berada di bawah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpin oleh seorang kepala bagian. Kepala bagian dibantu oleh beberapa subbagian, seperti subbagian administrasi pemerintahan umum, subbagian otonomi daerah, dan kerjasama, serta subbagian pembinaan wilayah dan kecamatan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi, bagian pemerintahan sekretaris daerah memiliki tugas membantu wali kota dalam menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pembinaan administrasi pemerintahan umum di wilayah kota. Fungsi yang dijalankan antara lain menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pelaksanaan koordinasi menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, memfasilitasi kerja antar sama daerah, menyiapkan administrasi batas wilayah dan wilayah administratif, serta mendukung penyelenggaraan tugas-tugas kepala daerah dalam bidang pemerintahan. Dalam kaitannya penyusunan LKPJ, Kepala Daerah, bagian pemerintahan sekretariat daerah, memiliki peran penting dalam menyiapkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah, pembinaan kecamatan, serta kerjasama daerah yang menjadi bagian dari substansi laporan kinerja kepala daerah. Dengan demikian, bagian pemerintahan sekretariat daerah merupakan unsur strategis yang mendukung kelancaran administrasi pemerintahan serta berperan dan meningkatkan kualitas penyusunan LKPJ kepala daerah secara sistematis dan akuntabel. Lalu selanjutnya dilihat dari tipologi organisasi pada tingkat provinsi, fungsi kelembagaan dan tata laksana dilaksanakan oleh biro organisasi pada sekretaris daerah provinsi yang bertugas membantu gubernur melalui sekretaris daerah menentukan kebijakan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, ketata laksanaan, serta reformasi birokrasi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, fungsi tersebut dilaksanakan oleh bagian organisasi kesekretariat daerah kota atau kabupaten yang berada di bawah koordinasi asisten administrasi umum dan berperan sebagai unsur staf pendukung kebijakan organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. Dilihat dari struktur organisasi pada tingkat provinsi, biro organisasi dipimpin oleh kepala biro yang membawahi beberapa bagian seperti bagian kelembagaan, bagian pelaksanaan, dan bagian reformasi birokrasi. Sementara pada tingkat kota atau kabupaten, bagian organisasi sekretariat daerah dipimpin oleh kepala bagian yang dibantu beberapa subbagian seperti sebagian kelembagaan, analisis jabatan, subbagian ketata laksanaan, serta subbagian informasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Struktur ini disusun untuk mendukung pelaksanaan
penetapan organisasi perangkat daerah secara efektif dan efisien, sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilihat dari struktur organisasi pada tingkat provinsi, biro organisasi dipimpin oleh kepala biro yang membawahi beberapa bagian seperti bagian kelembagaan, bagian ketelaksanaan, dan bagian reformasi birokrasi. Sementara pada tingkat kota atau kabupaten, pada organisasi sekretariat daerah dipimpin oleh kepala bagian yang dibantu beberapa subbagian seperti sebagian kelembagaan, analisis jabatan, sebagian ketelaksanaan, sebagian reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja. Struktur ini disusun untuk mendukung pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keterangan penanggung kepala daerah, bagian organisasi sekretariat daerah berperan dalam menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan informasi birokrasi, penataan kelembagaan, perangkat daerah, penyelesaian SOP pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi bagian penting dalam laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, bagian organisasi sekretariat daerah merupakan unsur strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan kualitas penyusunan KPJ kepala daerah secara sistematis dan akuntabel. Saat tipologi organisasi perangkat daerah di kabupaten atau kota dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah, jumlah penduduk, serta luas wilayah. Tipologi perangkat daerah tersebut meliputi dinas daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan, badan daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, inspektorat sebagai unsur pengawas, serta daerah sebagai unsur staf, dan kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan. Lihat dari tupoksi, perangkat daerah memiliki tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan bidang masing-masing. Fungsi perangkat daerah meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan sesuai bidang tugas, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Dalam kaitannya, dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, perangkat daerah lainnya memiliki peran penting dalam penyedia data dan informasi. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan kinerja kepala daerah yang disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Lalu yang selanjutnya, dasar hukum penyusunan LKPJ pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada peraturan undang-undangan yang berlaku, terutama undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan, serta regulasi terkait pemerintahan daerah seperti UU pemerintah seperti Perda dan peraturan turunannya. Dasar hukum ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menyusun laporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat. Selain itu, dasar hukum juga mencakup peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, serta peraturan daerah yang mengatur teknis penyusunan LKPJ. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, laporan yang disusun memiliki legitimasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis dalam pemerintahan daerah.
Visi dan misi kepala daerah. Visi kepala daerah kota Jakarta umumnya berorientasi pada terwujudnya kota yang berbudaya maju dan sejahtera dengan mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas. Visi ini menjadi arah utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama satu periode kepemimpinan. Misi kepala daerah dijabarkan dalam beberapa poin strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, campur saya budaya lokal. Visi misi ini menjadi dasar dalam penyusunan program kerja dan indikator yang dilakukan dalam KPJ. Data umum daerah kota Jakarta mencakup kondisi geografis wilayah yang relatif kecil namun strategis sebagai pusat pendidikan dan pariwisata. Secara administratif terdiri dari beberapa kecamatan dan karakteristik wilayah perkotaan yang padat dan memiliki infrastruktur yang cukup baik. Jumlah penduduk kota Jakarta tergolong padat dan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil. Selain itu, jumlah ASN di lingkungan pemuda mencerminkan kapasitas birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya, perubahan penjabaran APBD Kota Jakarta menjelaskan adanya penyesuaian terhadap program kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan selama setahun anggaran berjalan. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya dinamika kebutuhan daerah, perubahan kebijakan maupun kondisi tertentu seperti keadaan darurat atau prioritas baru pembangunan. Penyesuaian tersebut juga berdampak pada alokasi anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Tujuannya adalah agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD tetap dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, perubahan APBD menjadi instrumen penting dalam menjaga efektivitas dan efisien pelayanan program pembangunan daerah. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan di Kota Jakarta menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan. Hal ini diukur melalui realisasi output serta penggunaan anggaran pada masing-masing program kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selain itu, capaian kinerja juga dianalisis berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan seperti keterbatasan anggaran, kendala teknis, maupun faktor eksternal. Namun, pemerintahan daerah juga menyusun solusi dan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan pembangunan tetap tercapai. Lalu, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Jakarta mencakup berbagai keputusan penting dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebijakan ini dapat berupa peraturan kepala daerah maupun tindakan langsung yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan tersebut biasanya difokuskan pada isu prioritas seperti pendidikan publik, penanganan kemiskinan, pengembangan sektor fasilitas pariwisata, serta penguatan ekonomi lokal. Kebijakan strategis ini menjadi bagian penting dalam LKPJ karena menunjukkan arah kepemimpinan serta respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam perbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti rekomendasi tersebut mulai kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan masukan dari DPRD. Pelaksanaan tindak lanjut ini mencerminkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Selain itu, tindak lanjut ini juga menjadi indikator penting dalam menilai keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Yogyakarta meliputi urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada kota. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh pendanaan dan sarana prasarana yang ditetapkan. Selain menerima tugas pembantuan, pemerintah kota juga dapat memberikan penugasan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mempercepat pencapaian pembangunan daerah secara menyeluruh.
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM, koordinasi antar instansi, serta keterbatasan anggaran. Hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas pembantuan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Penutup dalam LKPJ Kota Yogyakarta berisi kesimpulan umum mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Secara umum, pemerintah daerah telah berupaya menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, selain itu penutup juga membuat harapan DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya evaluasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan pembangunan kota Yogyakarta dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah pada DPRD merupakan bagian dari proses akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Kepala daerah wajib menyampaikan LPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian ini dilakukan melalui rapat paripurna DPRD sebagai bentuk laporan resmi yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun yang mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan dan strategis serta pengelolaan keuangan daerah. Setelah disampaikan DPRD akan melakukan pembahasan melalui alat kelengkapan dewan seperti panitia khusus atau komisi yang bertugas melakukan evaluasi serta mendalami terhadap isi LPJ tersebut. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam berbentuk rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada kepala daerah. Rekomendasi ini berisi catatan strategis, saran, dan masukan yang bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Isi rekomendasi DPRD umumnya mencakup peningkatan kinerja pelayanan publik, perbaikan pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efektivitas program dan kegiatan, serta penanganan permasalahan yang belum diselesaikan. Selain itu, rekomendasi juga dapat berisi dorongan untuk meningkatkan koordinasi antar daerah, antar perangkat daerah, serta memperkuat perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran. Rekomendasi DPRD bersifat penting karena menjadi bagian evaluasi dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kepala daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai komitmen terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Dengan demikian, mekanisme penyampaian LPJ dan pemberian rekomendasi DPRD merupakan bagian dari sistem checks and balance antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan transparan dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya terima kasih sebelumnya untuk salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.